Bisnis itu tidak boleh takut. Sepanjang kita tulus, sepanjang kita betul-betul bekerja, saya yakin pasti jadi, Pak. Yang paling penting kurangi minta pendapat kalau buat sesuatu. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Terima kasih. Sobat Aji, masih di Krisna Oleh Bali. Adi Yulia sekarang menemani Aji karena agenda Aji hari ini adalah menjadi salah satu narasumber di acara yang luar biasa, yaitu Pertukin BMPD Jawa Timur. Jadi anak-anak atau orang-orang dari Jawa Timur nih lagi datang ke sini untuk ya hadis silaturahmi juga lah ya bersama Aji Krisna. Kira-kira seperti apa dan apakah yang akan dibagikan oleh Aji, serta ada pertanyaan-pertanyaan apa sih tentang Aji dan juga tentang Krisna oleh Bali. Tetap ikuti video ini sampai selesai. Ciao. Ini adalah order dari Krisna oleh Bali. Langsung saja kami sambut dengan hormat Bapak Gusti Kurah Ano. boleh dengan tepuk tangan Aji Krisna. Saya sampaikan juga istri saya sama-sama tamatan S2, istri juga, anak ICT, anak tamatan ICT bisa jadi usaha top Bali. Iya. Saya kehadiran Bali Utara, orang tua saya adalah petani, ibu saya adalah pedagang kue, dan saya setiap hari dulu jalan kaki kurang lebih 5 kilo kopi setiap hari, karena keterbatasan ekonomi orang tua saya jam 4 pagi bantu ibu ke pasar jualan kue, jam 7 pagi bantu bapak ke sawah, jam 10 kita persiapan jalan sekolah. Uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Dan uang saku yang 100 rupiah itu sangat berguna buat saya beli es dan jajan. Nah, makanya satu persiapan setiap hari jalan kaki kurang lebih 5 kilo setiap hari. Setelah itu, selama 3 tahun kita sekolah SMP, selama 3 tahun juga kita jalan kaki, akhirnya kita sempat melanjutkan SMA hanya 6 bulan. Saya sempat melanjutkan sekolah SMA hanya 6 bulan, dan lebih parahnya lagi saya jalan kaki saya jalan kaki kurang lebih setiap hari 6 kilo, karena itu lebih jauh sekolahnya. Dan di situ karena keterbatasan ekonomi orang tua saya memanggil jam 7 malam saya dipanggil oleh orang tua. Orang tua saya bilang begini, Bapak sudah tidak bisa biaya sekolah lagi. Begitu orang tua saya bilang bahwa Bapak sudah tidak bisa biaya sekolah lagi, tanpa seizin orang tua saya meninggalkan kampung halaman. Dan waktu saya di kampung, buat Bapak dan Ibu ya, saya jarang sekali makan nasi putih. Yang selalu saya makan di kampung adalah nasi campur ubi, nasi campur jagung. Begitulah keadaan ekonomi saya di kampung. Dan saya satu-satunya orang yang paling termiskin di kampung saya. Jangankan tanah, rumah pun nggak punya. Tanah yang ditempati oleh orang tua saya adalah tanah desa. Sepanjang ditempati boleh. Segitu miskinnya orang tua saya. Nah, begitu orang tua bilang sudah tidak bisa bayar sekolah lagi, ya udah kabur aja. Saya bosan jadi orang miskin. Begitu sampai di Denpasar, begitu saya menelusuri sungai, kurang lebih perjalanan 5 kilo, akhirnya saya sampai di daerah Sandur. Di daerah Sandur, kan daerah pariwisata. Nah, begitu saya sampai di Sandur, dan di situ ada beberapa hotel melati. Ada 5 hotel melati di sana, dan pertama kali saya numpang di pos security. Begitu saya sampai di Hotel Rani, kebetulan ada security, saya minta izin kepada security, Pak Security, sebelum saya mendapatkan pekerjaan kan izinkanlah saya tinggal di sini. Atas seizin security akhirnya saya diizinkan tinggal di pos security. Hari pertama yang saya lakukan adalah membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut sore. Jam 12 malam sampai jam 3 subuh saya mencuci mobil yang ada di hotel.
Jam 3 sampai jam 7 saya tidur di pos security. Jam 3 sampai jam 7 saya tidur di pos security. Jam 7 saya bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil saya bilang begini, "Om, saya yang cuci mobilnya." "Oh, adik yang cuci mobil saya." "Ya Om, tahu nggak yang punya mobil ini?" "Nggak tahu Om, yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini." "Sekali lagi Om, kalau Om tidak keberatan, izinkan saya minta makan di sini, dan saya janji membersihkan halaman parkir dan kebun dan mobil Bapak setiap hari." Atas seizin pemilik hotel tersebut, akhirnya saya diizinkan minta makan di situ dan diizinkan saya tinggal di situ. Dan saya tinggal dan tidur di pos security selama 2 tahun dengan beralaskan bantal bataku. Tepuk tangan buat semua. Di atas jam 7, saya kalau mau pingin keluar nggak mungkin berani, karena zaman itu kita kalau mau keluar tuh mikir minta izin sama bos. Akhirnya saya jarang keluar dan jarang pulang kampung. Saya tidak mau pulang kampung sebelum saya berhasil. Nah, di atas jam 7 karena saya jarang keluar, di situ saya belajar menjahit sablon dan motong. Yang saya hanya tamatan S2, SD, SMP, yang hanya pegawai serabutan. Dalam waktu 6 bulan saya bisa menjahit, bisa motong dan sablon. Dan disitulah Pak Siddhartha mulai percaya sama saya, dan Pak Siddhartha mulai sering ajak kemana-mana saya keliling beli bahan baku, dan Pak Siddhartha selalu bilang, "Suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses." Tepuk tangan buat Pak Siddhartha. Siddhartha sebelum ada saya perusahaan belum begitu besar. Setelah ada saya, perusahaan Siddhartha semakin besar. Dan biasanya setiap bulan Agustus liburan anak sekolah, order kan rapi. Disitulah saya bawa keluar, "Pak, order kalau rame, kalau dikerjakan di dalam nggak mungkin mampu." Saya bawa keluar. Saya carilah pengepul, saya bawa keluar kerjaan, jahitan saya bawa keluar. Ternyata ketemu saya dengan teman saya yang sekelas SMP yang sekarang jadi istri saya. Iya, dulu ya, boleh tepuk tangan? Ya, dulu waktu SMP saya nggak pacaran. Begitu saya bawa kerjaan keluar, begitu ketemu, "Kamu kerja di mana?" "Di sini ya." "Iya, jadi apa?" "Tukang jahit." Karena saya sering bawa kerjaan keluar ke tempat teman saya sekolah, akhirnya lama-lama sering curhat jadi pacaran. Dan akhirnya saya memutuskan nikah muda karena skillnya sama-sama tukang jahit, dia tukang jahit. Kalau saya nikah muda, saya yakin pasti akan sukses di Bali ini. Akhirnya terbukti sampai sekarang jadi orang sukses. Tangan buat semua. Krishna tutup total, seluruh diskusi Bali hampir tutup total. Apalagi Krishna, kita membawahi karyawan 2.500 karyawan. Begitu bulan Maret lockdown, tak kira akhir Maret sudah selesai. COVID-nya ternyata berlangsung lama, bahkan sampai sekarang juga masih. Di bulan 5 saya memutuskan untuk pulang kampung dan berkebun, dalam artian bertani. Satu-satunya pengusaha Bali yang betul-betul bertani langsung mencangkul pakai traktor adalah saya. Dan sempat orang-orang pada pesimis, nggak mungkin masa seorang adik Krishna mau bertani, karena latar belakang saya adalah orang tua petani. Akhirnya bulan 5 saya bertani, dan bulan 5 saya bertani nanam kacang. Bulan 9 panen, dan disitulah Gubernur hadir, Pak Kapolda hadir, Pangdam hadir, dan termasuk juga Bupati hadir. Di situ saya dapat semangat. Akhirnya saya memutuskan di bulan 9 2020 memproduksi kacang aji. Nah, selama memproduksi kacang aji, kita mencoba jualan online yang tadinya belum pernah kita online. Ternyata membuahkan hasil. Pertama kali kita main di online di 2020. Setelah buat kacang aji, muncullah pai susu aji. Pai susu aji kita buat di masa pandemi. Pai susu aji, Bapak dan Ibu, kalau nyari pai susu aji itu sampai saat ini susah. Karena baru produksi per hari baru bisa 20.000 per hari, sedangkan kebutuhan per hari satu pai susu 35.000 box per hari. Pai susu yang paling best seller sekarang di Bali adalah pai susu aji. Silakan Bapak dan Ibu coba, silakan pai susu yang lain dicoba, dan silakan juga pai susu aji dicoba. Menurut Bapak dan Ibu mana yang paling enak? Tetapi sebaiknya kalau belanja di Krishna jangan sore. Kalau sore biasanya barang-barang di Krishna lebih kosong karena seluruh UMKM dan pabrik saya kewalahan produksi. Dan dipastikan 1 November 2022 kapasitas produksi produksi kue untuk pai susu serba aji dipastikan aman, karena sekarang lagi dibangun pabrik kue terbesar di Bali dengan luas 1 hektar. Produk serba aji, pai susu aji,
Bali Banana Crispy, Pia Crispy, Pia Kukus Aji, Bakpia Aji, Kacang Aji, dan Bali Durian Crispy. Kurang lebih di masa pandemi kita mempunyai 14 varian. Pandemi membawa berkah buat Krishna karena selalu berinovasi. Terima kasih. Saya selalu belajar mengingat kehidupan saya dari tamatan S2. Makanya kalau orang kerja di Krishna itu saya tidak terlalu butuh ijazah, Pak. Yang saya butuhkan adalah pekerja, dan bahkan sekarang karyawan saya di pabrik 50% wajib anak-anak disabilitas, Pak. Wajib itu, Pak. Karena justru anak-anak disabilitas itu malah jauh lebih rajin daripada orang normal, Pak. Coba aja Pak lihat, Pak kapan ke pabrik saya, lihat orang normal sama orang anak-anak disabilitas, jauh sekali cara bekerjanya. Karena dia merasa ada kekurangan, dia kerja aja. Kalau orang yang normal, karena dia normal, dia ngomong aja ceritanya. Makanya itulah bedanya. Makanya di perusahaan saya anak-anak disabilitas saya kerjakan. Nah makanya disitulah Pak Presiden tahu saya, dan Pak Presiden kalau nemu saya pasti dipanggil, Pak. Begitulah. Artinya bisnis itu tidak boleh takut. Sepanjang kita tulus, sepanjang kita betul-betul bekerja, saya yakin pasti jadi, Pak. Yang paling penting kurangi minta pendapat kalau buat sesuatu. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Terima kasih. Perjalanannya selalu sampai malam hari ya. Kita seminggu ini pagi sampai malam, pagi sampai malam. Dan ini yang terakhir yang sampai malam. Harusnya besok perjalanan lebih jauh lagi. Tapi terpaksa kita minta dengan hormat untuk besok kita tidak bisa hadir. Karena udah 1 minggu kita nggak dapat istirahat. Dan Aji juga harus cek outlet juga Aji ya. Karena kenapa besok absen? Karena besok harus ngecek outlet karena lagi 2 hari kita sampai tanggal 31 udah keluar kota. Masih ada kegiatan lainnya. Cuma Aji tadi sudah dilihat ternyata antusiasnya teman-teman yang ada di dalam acara ini juga luar biasa sekali Ji ya. Mereka ingin tahu bagaimana Aji menjadi orang yang sukses. Nah, untuk Sobat Aji, selalu ambil hal-hal positifnya dan juga semangatnya Aji harus dicontoh. Motivasinya semua juga harus ditiru. Hal yang baik ditiru, yang tidak baik jadikan pelajaran. Dan ikuti terus Krishna Oleh-oleh Bali, banyak kegiatan lain yang akan kita berikan untuk Sobat Aji dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan ya. Ciao.